Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Nah, untuk video kali ini yang akan saya paparkan adalah 10 contoh soal tentang materi merancang pembelajaran blended learning. Untuk kalian selamat menyaksikan. 1. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah: A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. D. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Nah, kata kunci yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah kata melalui pengamatan video animasi. Jadi pembelajaran di sini menggunakan video animasi dalam penjelasannya. 2. Hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah: A. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. D. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Model blended learning yang seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah sesuai kondisi peserta didik, jam pelajaran yang tersedia, dan dukungan sarana prasarana yang ada. Teknologi learning dengan aplikasi apa yang memungkinkan bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran online sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi hal pertama yang perlu dipikirkan ketika merancang pembelajaran blended learning adalah menentukan model blended learning yang seperti apa yang tepat diterapkan di sekolah. 3. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu: A. Tujuan pembelajaran, B. Identitas RPP, C. Kegiatan pembelajaran, D. Media pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Identitas RPP. Nah, identitas RPP dapat langsung dipindahkan dari RPP yang lama ke RPP blended learning tanpa harus menyesuaikan. Tetapi untuk tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta media pembelajaran harus dilakukan penyesuaian terhadap RPP lama ke RPP blended learning. 4. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali: A. Tingkatan usia peserta didik, B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah, C. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih, D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan model blended learning dalam kegiatan belajar mengajar adalah tingkat usia peserta didik, kondisi komputer dan jaringan internet sekolah, dan aplikasi teknologi learning yang
mendukung model yang dipilih. Sehingga prestasi dan hasil belajar peserta didik bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih model blended learning yang akan diterapkan. 5. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, jelas soal di sini adalah rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, jelas untuk jawaban A, B, dan D hanya ada kata menjelaskan, tidak ada unsur C4 dan C5. Sedangkan yang mengandung unsur C4 dan C5 ada di jawaban C, yaitu menganalisis. 6. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan media sumber belajar daring, yaitu A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Mengunggah bahan atau sumber belajar melalui email. D. Men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Di sini jelas kata kuncinya adalah menyiapkan bahan secara online. Nah, jawaban yang paling tepat adalah mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu LMS, LMS adalah Learning System Management. 7. Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS model adalah kecuali A. Memerlukan tenaga ahli atau administrator untuk membangun dan mengelola sistemnya. B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. C. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang canggih. D. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. Nah, kata kunci jawaban untuk nomor 7 ini adalah terletak di kecuali, berarti yang bukan kelemahan dari aplikasi LMS model. Nah, yang bukan kelemahan dari aplikasi LMS model ini adalah B. Sedangkan untuk A, C, dan D merupakan kelemahan dari LMS model ini. 8. Berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis Learning Management System kecuali A. Moodle, B. Edmodo, C. Schoology, D. Zoom Cloud Meeting. Jawaban yang paling tepat adalah D. Zoom Cloud Meeting. Kunci dari jawaban nomor 8 adalah terletak dari kecuali, berarti yang bukan aplikasi e-learning berbasis LMS. Yang bukan yaitu Zoom Cloud Meeting, tetapi untuk model Edmodo dan Schoology adalah aplikasi e-learning berbasis LMS. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawaban yang paling tepat adalah B. Cisco Webex.
SQWebex merupakan aplikasi yang mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan di layar komputer. 10. Aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis Learning System Management cukup sederhana, tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco-Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawaban yang paling tepat adalah A. Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi teknologi e-learning yang berbasis LMS yang cukup sederhana dan mudah digunakan baik untuk siswa maupun untuk pendidik.